Selamat siang Bapak dan teman-teman sekalian. Saya Putu Adinali Pramesti, NIM 2007021005. Di sini saya sebagai anggota kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai piutang hotel. Di sini tentu saja saya tidak sendiri dan ditemani oleh teman-teman saya. Yang pertama ada Diana, kedua ada Sinta, ketiga ada Bintang Rosita, keempat ada Analuna, kelima ada Anggi Aryani, keenam ada Lutu Udayanti, ketujuh ada Komang Aditya Indra, kedelapan ada Christian, kesembilan saya sendiri, dan kesepuluh di sini ada Komang Widiana. Sebelum kita beranjak ke materi, kita perlu tahu dulu apa itu pengertian piutang. Di sini kelompok kami memiliki pengertian dari piutang. Yang pertama, pengertian piutang hotel secara umum. Pengertian piutang hotel secara umum di sini yang dimaksud dengan piutang adalah tagihan atau hak kepada debitur untuk barang dan jasa yang dinikmati. Jadi di sini misalkan para debitur atau tamu menikmati atau menyewa room dalam sebuah hotel, di sini pihak hotel memiliki piutang kepada debitur atau tamu yang menggunakan jasa hotel tersebut. Selanjutnya ada pengertian piutang dalam arti luas. Piutang dalam arti luas ini merupakan tuntutan terhadap pihak lain yang berupa uang, barang, atau jasa yang dijual secara kredit. Selanjutnya ada pengertian piutang dalam arti sempit. Piutang dalam akuntansi lebih sempit pengertiannya, yaitu untuk menunjukkan tuntutan pada pihak luar perusahaan yang diharapkan akan diselesaikan dengan penerimaan sejumlah uang tunai. Selanjutnya ada ciri-ciri piutang. Yang pertama itu merupakan adanya nilai jatuh tempo. Nah, adanya nilai jatuh tempo di sini yaitu istilah yang menjelaskan penjumlahan dari nilai transaksi utama lalu ditambahkan dengan nilai bunga yang dibebankan untuk dibayarkan pada tanggal jatuh tempo. Jadi seorang pembeli atau tamu yang ada di hotel itu yang melakukan transaksi dengan cara kredit bukan hanya membayar sejumlah nilai barang yang telah dibeli, namun bunganya karena dia meminta waktu untuk membayar barang tersebut dengan tempo, jadi harus ada bunga yang harus dibayar juga. Selanjutnya adanya tanggal jatuh tempo. Selain ada bunga atau nilai jatuh tempo, pada suatu piutang juga ada tanggal jatuh tempo. Tanggal jatuh tempo dapat diketahui dari lamanya atau umur piutang tersebut. Selanjutnya adanya bunga yang berlaku. Nah, setelah dikatakan tadi, selain adanya nilai jatuh tempo itu, di sini pada piutang itu akan dikenakan bunga. Jadi tamu tidak akan atau debitur itu tidak akan hanya membayar nilai dari barang yang dia sewa atau dia beli secara kredit. Namun di sini ada juga bunga yang sudah ditentukan oleh pihak hotel yang harus dibayar oleh debitur. Baik, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, bersama Kata Anggi Ratu, NIM 2107
Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis piutang. Jenis piutang yaitu pertama piutang sebagai koneksi piutang. Itu merupakan suatu jenis penerimaan kredit dari bank. Piutang timbul sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa. Piutang ini biasanya ditetapkan akan terjadi dalam waktu sampai 60 hari. Secara umum, jenis piutang ini merupakan piutang terbesar yang dimiliki perusahaan. Yang kedua, jasa bagi akumulasi sepeda merupakan surat formal yang diterbitkan sebagai bentuk pengakuan hutang. Jasa bagi biasanya memiliki waktu tagih antara 60 sampai 90 hari atau lebih lama serta mewajibkan pihak yang berhutang untuk membayar bunga. Jasa bagi hutang usaha yang disebabkan dikarenakan target penjualan jasa disebut dengan hutang dagang atau jual dagang. Ketiga, hutang online atau dibayar. Contohnya, hutang bunga, hutang gaji, uang muka karyawan, restitusi pajak. Secara umum, bukan berasal dari kegiatan operasional kita. Oleh karena itu, hutang yang perlu diklarifikasikan dan dilaporkan pada bagian yang secara terpisah di neraca. Selanjutnya akan dibacakan oleh Roberto. Perkenalkan, nama saya Luthudayanti, NIM 2007021016. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan kredit. Dalam kebijakan kredit, manajemen harus memperhatikan 4 elemen berikut. Elemen yang pertama yaitu jangka waktu kredit yang diberikan, yang artinya kredit yang harus dibayar dalam jangka waktu tertentu, misalkan dalam kurun 30 hari. Elemen yang kedua, standar kredit, artinya dalam memberikan kredit kepada tamu, manajemen hotel mempertimbangkan kemampuan keuangan tamu dalam menyelesaikan rekeningnya. Elemen yang ketiga, ada kebijakan pengutipan piutang. Artinya langkah-langkah yang akan diambil oleh manajemen hotel dalam pengutipan piutang. Untuk City Ledger, manajemen akan mengirimkan surat yang mengingatkan tamu bahwa tagihan rekening sudah mencapai batas kredit yang diberikan dan agar segera menyelesaikan di kasir kantor depan. Yang keempat, ada diskon tunai. Artinya manajemen akan memberikan diskon bila tamu atau pihak ketiga menyelesaikan rekeningnya dalam jangka waktu yang relatif singkat. Baik, jika ada salah-salah kata, mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Komang Didya Pramana. Bisa melanjutkan presentasi rekannya yaitu mengenai kredit. Proses kredit dipengaruhi oleh 5 karena itu sifat kreditor atau kreditur wajib dari kemudian pihak ketiga dalam yang itu menjaga menutupi kerugian yang diberikan. Contohnya dari yang merupakan apakah dunia bisnis yang memiliki prospek. Yang terakhir yaitu kapital yang merupakan sumber daya yang dimiliki oleh debitur dengan analisis orangnya. Dan selanjutnya yaitu mengenai analisis usia piutang yang merupakan satu metode yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap piutang yang sudah didapatkan perusahaan di masa lalu, namun selalu dapat dimanfaatkan. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan kartu atau tabel piutang sehingga pemenang perusahaan bisa tercatat kembali. Perusahaan pemikiran kualitas tertagih dalam setiap usia seperti pertama pengelompokan umur piutang yang dibagi menjadi kelompok piutang lancar, yaitu piutang yang pembayarannya sesuai dengan waktu. Jadi kelompok satu piutangnya melewati jangka yang telah ditentukan, dan kelompok piutang macam itu piutang pembayarannya melewati batas waktu lebih dari 30 hari. Baik, sekian dari presentasi saya. Selanjutnya kalian dilanjut. Baik, saya Analuna Euni Kanaris Walitaruk. Di sini saya akan melanjutkan analisis usia piutang. Yang kedua ada nilai peluang penagihan. Nilai peluang penagihan dikalikan dengan jumlah piutang dari masing-masing kelompok umur piutang. Jumlah diperkirakan piutang tak tertagih dari setiap kelompok ditetapkan sebagai saldo akhir penyisihan piutang tertagih. Di sini ada 4 kelompok umur piutang yang dilakukan dalam rentang. Yang pertama adalah kelompok piutang berusia
antara 1 sampai 30 hari. Yang kedua adalah kelompok piutang berusia dari 31 sampai 60 hari. Yang ketiga adalah kelompok piutang berusia antara 61 sampai 90 hari. Dan yang keempat ada kelompok piutang berusia dari 90 hari. Nah, di sebelah ini kita dapat melihat contoh tabel yang dimaksud. Dalam tabel ini ada 4 kolom yang tersedia, antara lain kolom kelompok usia piutang, jumlah piutang, peluang tidak tertagih, dan jumlah piutang tak tertagih. Jadi bisa dilihat dari tabel tersebut, bila dijumlahkan dari jumlah piutang tak tertagih dari 4 kelompok itu adalah totalnya 10.200.000. Nah, di sini kita akan membahas tentang piutang tak tertagih. Dalam piutang tak tertagih ini ada 2 metode ya untuk menghapus piutang tak tertagih. Yang pertama adalah metode cadangan. Metode cadangan merupakan sebuah metode yang digunakan ketika kerugian piutang yang diderita dalam jumlah yang cukup besar. Yang kedua adalah metode penghapusan langsung. Metode penghapusan langsung merupakan piutang yang sudah diyakini tidak dapat dilunasi maupun juga ditagih oleh seseorang yang berhutang. Di sebelahnya juga ada contoh jurnal dalam metode tersebut. Jadi di sini misalnya penghapusan terhadap piutang dengan nominal 150, terus cadangkan kerugian piutang sebesar 150.000, piutang sebesar 150.000, dan penerima piutang ini telah dihapus. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Egide Christian Pringata Ragintan, NIM 2007021026. Saya akan melanjutkan materi dari Ana Luna, yaitu mengenai tentang jenis surat perjanjian hutang piutang. Jenis surat perjanjian hutang piutang dibagi menjadi 2, yaitu dengan jaminan dan tanpa jaminan. Dengan jaminan, pada dasarnya dalam meminjam uang, kita bebas memberikan jaminan atau tidak. Jika menggunakan jaminan, maka surat harus tertulis poin-poin mengenai barang yang dijadikan jaminan. Jika tanpa jaminan, jika kita tidak memiliki jaminan, dalam isi surat perjanjian tersebut perlu ditekankan poin-poin sanksi jika pihak terkait bermasalah. Tujuan pembuatan surat perjanjian hutang piutang. Apa tujuan dibuatnya surat hutang piutang? Dibuatnya surat hutang piutang karena dengan adanya surat hutang piutang ini, maka akan memberi jaminan ketenangan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses perjanjian hutang. Materi akan dilanjutkan oleh Diana. Terima kasih. Baik, Ibu Swastiastu, perkenalkan nama saya Putri Dara Puspita, NIM 207012108, akan mempresentasikan faktor penting dan tujuan dibuatnya surat perjanjian hutang piutang. Yang pertama, konfirmasi pihak-pihak yang terlibat. Yang kedua, informasi besarnya hutang dan kapan transaksi dilakukan. Yang ketiga, menghindari kemungkinan risiko yang bisa terjadi. Yang keempat, menghindari perselisihan. Yang pertama yaitu konfirmasi pihak-pihak yang terlibat. Surat perjanjian dibuat untuk mengonfirmasi identitas pihak-pihak yang terkait, sehingga siapa saja yang membacanya dapat saling mengenal dan tidak menimbulkan saling tuduh selama hutang berjalan. Yang kedua yaitu konfirmasi besarnya hutang dan kapan transaksi dilakukan. Surat hutang piutang mencakup besarnya hutang yang diberikan, kapan hutang diterima, dan kapan hutang harus dikembalikan. Yang ketiga, menghindari kemungkinan risiko yang bisa terjadi. Surat perjanjian hutang piutang harus dilengkapi dengan materai yang bertanda tangan. Dengan begitu, surat bisa menjadi alat untuk menghindari segala risiko yang bisa terjadi. Yang keempat, menghindari perselisihan.
Surat perjanjian berisi detail penting dari perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang disertai saksi atau pihak ketiga. Jika suatu saat peminjam tidak dapat melunasi hutang, maka pemberi pinjaman memiliki hak atas aset yang dijaminkan atau disesuaikan dengan hukum perdata. Sekian presentasi dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Baik, perkenalkan nama saya Koma Bintang Rusita Dewi dengan NIM 2721011. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai manfaat surat perjanjian hutang untuk pinjaman uang. Nah, manfaat surat perjanjian hutang untuk pinjaman uang ini dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu penggunaan surat perjanjian hutang bisa meningkatkan kepercayaan kedua belah pihak. Dengan dibuatnya surat perjanjian pinjaman uang ini akan memberikan kepercayaan pada kedua belah pihak. Hal tersebut dikarenakan telah ada bukti dan peraturan jelas secara tertulis dan berlandaskan hukum. Artinya, jika salah satu pihak bermasalah, maka akan diselesaikan melalui jalur hukum. Yang kedua, yaitu surat perjanjian hutang yang sah bisa memberikan perlindungan legal. Adanya perlindungan legal bagi pemberi dan penerima pinjaman, terutama jika terjadi hal yang tidak diinginkan seperti piutang yang tak tertagih. Nah, apabila suatu hari terjadinya sengketa, maka pihak terkait dapat melaporkan hal tersebut ke ranah hukum dengan membawa surat perjanjian pinjaman yang telah disetujui. Dan yang ketiga yaitu menggunakan surat perjanjian hutang bisa memberikan rasa tenang. Dengan adanya surat perjanjian, maka kedua belah pihak akan merasa tenang. Bagi pemberi pinjaman tidak perlu melakukan penagihan atau khawatir uangnya tidak kembali, karena tidak ada jaminan secara legal. Sedangkan pihak penerima pinjaman juga akan merasa tenang karena memiliki tanggal jatuh tempo pembayaran yang jelas. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya izin melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Komang Widiani, NIM 2007021021029. Saya akan menjelaskan materi tentang komponen penting surat perjanjian hutang piutang yang sah. Ada 6 komponen penting surat perjanjian hutang piutang yang sah. Yang pertama ada data diri kedua belah pihak. Data diri pihak pertama dan pihak kedua sebagai pemberi dan penerima pinjaman. Yang kedua, jumlah dan tujuan pinjaman. Jumlah dan tujuan pinjaman serta waktu penerimaan pinjaman oleh pihak yang berhubungan. Yang ketiga ada mekanisme dan jangka waktu pengembalian. Informasi mengenai mekanisme pengembalian hutang dan jangka waktu pengembalian sesuatu dengan kesepakatan kedua belah pihak. Yang keempat, jaminan pinjaman. Informasi pernyataan jaminan berupa aset peminjam seperti rumah, mobil, dan lain-lain yang akan diserahkan bila tidak mampu membayar pinjaman. Yang kelima, kompensasi pinjaman. Besaran kompensasi yang diterima pemberi pinjaman berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Yang keenam, menyelesaikan perselisihan. Mekanisme penyelesaian masalah bila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran antara kedua belah pihak. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Kade Sintasai Rahayu NIM 20070210110 akan mempresentasikan contoh surat perjanjian hutang piutang yang sah dan pasalnya. Contoh surat perjanjian hutang piutang yang sah seperti gambar berikut. Ada 5 contoh surat perjanjian hutang piutang yang sah, yaitu pasal pertama, perjanjian kerjasama untuk tujuan pembayaran modal kerja sesuai dengan nominal yang dipinjam dan pada tanggal, bulan, tahun berapa pinjaman diberikan. Pasal 2, jangka waktu pengembalian yang disepakati kedua belah pihak beserta waktu tengganya jika diperlukan. Pasal 3, jaminan dan kompensasi mencakup apa yang pinjam bisa jaminkan seperti aset rumah, mobil, atau aset perusahaan dan berapa besaran kompensasi yang diterima pemberi pinjaman. Pasal 4, jangka waktu perjanjian hutang. Jangka surat perjanjian kapan surat tersebut akan berakhir atau sudah tidak berlaku lagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pasal 5, penyelesaian dengan bagaimana dan cara seperti apa. Baik,
Saya akan menutup presentasi dari kelompok pertama. Bila ada salah kata atau pengucapan yang salah, kami mohon maaf. Saya tutup dengan terima kasih.